Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para calon penulis yang andal, alhamdulillah kali ini bisa bertemu dalam sebuah tema yang tidak lepas dari bahan baku. Bahan baku apa? Bahan baku utama sebuah tulisan. Apakah dia? Ya, tidak bukan dan tidak lain adalah kalimat. Ya. Kalimat, sebagaimana kita pahami, kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan ujaran yang lengkap, mengandung ujaran yang lengkap. Syarat kalimat itu, ya, itu sebenarnya cukup simpel. Dia hanya minimal terdiri dari subjek dan predikat. Itu sudah disebut dengan kalimat. Baik. Nah, masalahnya, ya, ketika kita menyampaikan kalimat, kita menata kalimat sebagai seorang penulis, apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang dalam ada perasaan kita, kemudian kita tuangkan di dalam kalimat. Nah, seharusnya maksud itu semua, ya, maksud dari kita sebagai penulis, itu semuanya tersampaikan dengan maksud yang sama, satu frekuensi dengan pembacanya. Intinya tidak menimbulkan makna ganda. Jadi apa yang dimaksud oleh penulis itu sama dengan yang dipahami oleh sang pembaca. Nah, ini dia. Inilah yang kemudian mau tidak mau kita berbicara tentang kalimat efektif, yaitu apa? Kalimat yang tadi satu frekuensi, satu sama pemahamannya. Baik, jika ada sebuah judul begini. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah judul, "Tolong Adik Lurah Suyono Tenggelam." Tolong Adik Lurah Suyono Tenggelam. Ketika membaca judul itu, yang terlintas dalam benak saya adalah bingung. Ini siapa yang tenggelam? Tolong Adik Lurah Suyono tenggelam. Apakah Adik Lurah? Apakah si Suyono? Atau seorang lurah yang namanya Suyono? Nah, akhirnya mau tidak mau saya membaca, oh barulah saya mengerti, ternyata ada seorang lurah yang bernama Suyono, dia menolong adiknya dan kemudian dia ikut tenggelam. Tetapi ternyata judulnya menimbulkan pertanyaan yang bermacam-macam. Ada ambigu, ya, ada kesan atau ada pemahaman yang berlainan. Dan ini bahaya gitu, bahayanya apa? Karena bisa jadi pembaca menangkap maksud yang lain. Oleh karena itulah, yuk kita menelaah bagaimana sebuah kalimat efektif itu dibentuk. Iya, sebuah kalimat efektif, ya, itu paling tidak harus mengikuti kaidah bahasa yang benar tadi, ya. Paling tidak dia harus mengikuti atau berafiliasi, atau dia mau tidak mau menurut, ya, dalam tata aturan bahasa Indonesia baku. Banyak sekali, ya, hal-hal sebagai penulis itu yang harus dipelajari, yang harus menjadi tabungan, yang harus menjadi sangu, yang menjadi saku, menjadi tabungan, menjadi bekal. Seorang penulis itu mau tidak mau dia harus belajar tentang tata bahasa baku. Mengapa? Karena ini erat kaitannya dengan kalimat yang efektif. Contoh, kata terpesona, ya, ini kan lagi ngetren, ya, terpesona gitu, ya. Yang benar itu mempesona atau memesona. Itu mau tidak mau berbeda itu maknanya, ya, karena kita berhadapan dengan tata kaidah tata bahasa baku. Apakah yang betul itu menyuci atau mencuci? Yang betul itu mensoal atau menyoal? Mengkonfirmasi atau mengorfirmasi? Nah, jadi mau tidak mau sekali lagi bekal, ya, ada berapa syarat. Yang pertama tadi, ya, harus mengikuti kaidah tata bahasa yang baku. Ya, pesan saya satu, kita punya, ya, kita mendownload, kita mengunduh KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan misalkan kita juga punya tata bahasa baku, ya, dalam HP kita, dalam ponsel kita. Baik, berikutnya, iya, syarat untuk mendapatkan kalimat efektif yang kedua itu adalah kalimat efektif itu menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Pilihan kata. Ketika kita memakai kata meninggal, mati, padanan yang lain sinonimnya tewas.
gugur, wafat, berpulang, mangkat. Itu kan berbeda-beda. Nah, dalam kalimat efektif itu pun juga mau tidak mau harus harus mengikuti tadi ya, tepat menggunakan diksi. Diksi itu berarti memilih kata yang sesuai dengan makna sosial, yang sesuai dengan nilai rasa, yang sesuai dengan kondisi dan sebagainya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga untuk mendapatkan kalimat efektif itu paling tidak seperti yang saya sampaikan tadi memuat dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Contoh, adikku pulang, HP-ku rusak, laptopku hilang. Itu sudah sebuah kalimat yang di sana terdiri dari subjek dan predikat. Baik, berikutnya untuk kalimat yang efektif itu syaratnya adalah tidak boros. Tidak boros dalam penggunaan kata. Ya, contoh gitu ya. Agar supaya berhasil hendaklah kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Sudah ada agar, ada supaya lagi gitu. Maka cukup satu saja. Kemudian kata misalnya para hadirin sekalian dipersilahkan untuk mengambil tempat duduk. Wah, itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berlebihan. Para hadirin sekalian, hadirin saja sudah menimbulkan banyak, sudah menampakkan banyak. Pakai para pula, kemudian para sekalian juga gitu. Jadi itu sesuatu yang berlebihan. Cukup hadirin dipersilahkan duduk. Hadirin dipersilahkan mengambil tempat duduk. Wah, itu bisa jadi menimbulkan persepsi yang berbeda lagi. Jangan-jangan malah nanti hadirinnya mengambil kursi yang disediakan gitu. Hati-hati ya terhadap penggunaan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi cukup ya, hadirin dipersilahkan duduk. Baik. Kemudian terakhir, syarat yang terakhir ya dalam membuat sebuah kalimat efektif itu adalah tidak boleh ambigu. Artinya apa? Tidak menimbulkan makna ganda. Contoh, dosen baru masuk kelas. Bingung pasti orang ya. Ini dosen baru, artinya dosen itu memang dosen yang baru mengajar atau dosen baru masuk kelas. Jadi sesaat masuk kelas. Nah, itu ya. Jadi perlu ditelaah kembali ya untuk penggunaan kalimat yang efektif ini. Baik, jadi berkaitan dengan kalimat efektif ya, kita insya Allah bisa kok ya membuat sebuah kalimat efektif. Sebenarnya kalimatnya simple. Sekali lagi, apa yang kita rasakan ya, apa yang kita curahkan itu dirasakan yang sama oleh sang pembaca, dan setiap kalimat hanya mempunyai satu ide ya, hanya mempunyai satu pemikiran. Sudah cukup, itu adalah kalimat yang efektif. Dan tidak perlu bertele-tele ya, tidak usah terlalu panjang-panjang karena akan bias, karena akan membingungkan dan bisa jadi malah menimbulkan persepsi yang lain bagi pembacanya. Baik, itu tentang kalimat efektif. Baik, kita akan masuk ke poin yang kedua. Apa itu? Masih berkaitan dengan kalimat ya. Kalau tadi kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil ya, yang sudah menimbulkan atau sudah mengungkapkan makna yang lengkap gitu ya. Ini kita akan masuk pada paragraf. Ya. Paragraf ya, kalau ditanya, paragraf itu apa sih? Sering ya. Paragraf itu apa sih? Mungkin orang kan mengatakan paragraf itu yang penting pokoknya kalau nulis itu masuk, spasinya di tab gitu ya, masuk. Tapi tidak hanya seperti itu. Karena ternyata yang namanya kalimat, paragraf itu sangat berkaitan. Mengapa berkaitan? Karena kedua-duanya inilah bahan baku dalam sebuah tulisan. Kalimat ditata menjadi sebuah paragraf, dan paragraf itu sambung menyambung sehingga menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah tulisan yang utuh. Sekali lagi, bahan bakunya adalah kalimat. Penting sekali menata agar paragraf itu terdiri dari kalimat-kalimat yang simple, sederhana, nyaman, saling nyambung, saling keterkaitan, dan kemudian ketika dibaca, pembaca tidak bingung, tapi kemudian lancar mengikuti dan kemudian akan menuntaskan sampai terakhir. Baik, ya paragraf ya, untuk membuat paragraf itu sendiri ada beberapa tips ya, ada beberapa
apa istilahnya, mungkin sekedar ya ini rahasia untuk membuat paragraf yang menarik gitu ya. Paragraf yang menarik itu bagaimana? Oke. Paragraf yang menarik itu adalah paragraf itu memiliki satu kalimat utama atau satu kalimat inti yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa kalimat ya, berarti beberapa kalimat yang lain untuk apa? Untuk menjelaskan dari kalimat utama tersebut. Dan kalimat intinya atau kalimat utamanya itu seharusnya dia berpotensi gitu. Berpotensi untuk apa? Berpotensi untuk dikembangkan, nggak mati gaya gitu. Kalimat itu adalah kalimat yang masih terbuka, artinya banyak bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan itu tadi, kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama tersebut. Misalnya kalimat sederhana aja. Aku suka memelihara kucing. Nah, kan bisa dijelaskan lagi tuh ya. Kucingku di rumah sudah berjumlah 5 ekor. Terdiri dari bla 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 dan segalanya. Yang itu tadi ya, dari kalimat utama aku suka memelihara kucing itu bisa dijelaskan di dalam beberapa kalimat berikutnya. Iya. Dan kemudian jadi sebuah paragraf ya. Jadi paragraf-paragraf penjelas itu mengacu pada kalimat inti. Iya. Baik. Nah, masalahnya yang kedua, tipsnya adalah menjaga kepaduan di dalam paragraf. Menjaga kepaduan itu artinya apa? Harus nyambung. Ya, harus nyambung. Kalimat-kalimat yang tertata dalam satu paragraf itu harusnya nyambung, terkoneksi, menjelaskan dari kalimat inti. Kalau tiba-tiba kita berbicara tentang burung, wah, ini mungkin ada sangkut pautnya dengan kucing, karena bisa jadi kucingnya ini suka suka berdiri mengendap-endap gitu ya di dekat kandang burung gitu ya misalnya ya. Tapi ini bisa jadi paragraf berikutnya. Iya, bisa jadi paragraf berikutnya. Jangan dipaksakan ya informasi itu masuk ke paragraf tadi yang suka melihara kucing. Lebih baik dipenggal saja, dipotong saja, agak sadis mungkin ya bahasanya, dipotong saja kemudian masuk kepada paragraf berikutnya gitu ya. Nah, kalau mau berbicara tentang paragraf berikutnya gitu ya, dijaga agar paragraf pertama dengan paragraf kedua itu bisa nyambung. Iya. Kalau tadi bicara tentang kucing dan kemudian berbicara tentang burung peliharaan gitu ya, coba dirangkaikan gitu ya. Misalnya selain memelihara kucing, di rumah kami juga memelihara beberapa ekor burung hias gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian dijelaskan. Namun sayangnya kucing saya ini suka sekali nakal. Dia suka duduk diam-diam di depan kandang burung dan membuat burung-burung itu kemudian seperti seolah-olah ketakutan dan segala macam gitu ya. Nah, monggo silakan. Jadi itu ya, dijaga kepaduan. Artinya walaupun kita punya paragraf-paragraf berbeda, usahakan satu paragraf dengan paragraf berikutnya itu nyambung, padu. Dan kepaduan itu bisa dibantu, dijembatani, misalnya dengan kata selain itu, kemudian oleh karena itu, atau mungkin, atau misalnya maka, dan kalimat-kalimat yang lain, frase-frase yang lain. Baik, berikutnya adalah bagaimana usahakan ya paragraf itu ramping, jadi fokus, sehingga fokus ya, dan tidak melelahkan bagi pembaca. Ingat ya, bagi para pembaca milenial gitu ya, bagi para pembaca yang yang tidak betah berlama-lama dengan ponsel, dengan gawai gitu ya, membaca paragraf-paragraf yang panjang itu terasa sangat melelahkan. Oleh karena itulah usahakan ya paragraf itu ramping, kecil gitu ya, simple saja. Dan kalau perlu ya mungkin ada paragraf yang sangat panjang, sekali lagi penulis itu harus menegakkan diri gitu ya, menegakkan diri untuk memotongnya, memilah-milah kembali menjadi beberapa paragraf. Dan itu ada pembahasannya di editing ya, di kelas editing gitu, bagaimana kita mengedit gitu ya, kita mengedit
kalimat, kita mengedit paragraf, kita menata kembali gitu sehingga tampak ramping, tampak fokus dan tidak terpecah-pecah. Kenapa? Ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, pembahasan tentang kucing, kemudian pembahasan tentang burung peliharaan gitu ya. Itu adalah dua hal yang berbeda fokusnya. Oleh karena itulah jangan disatukan dalam satu paragraf, tapi dipotong saja di penggal berikutnya, hanya diberikan jembatan, diberikan frase-frase atau diberikan pengantar untuk mengantarkan dari mana? Dari paragraf 1 ke paragraf berikutnya, biar alirannya itu lancar mengalir gitu ya, nyambung dan enak gitu dirasakan. Baik, nah mungkin ada yang bertanya, kalau paragrafnya itu ramping kira-kira berapa lah ya kalimatnya? Ya, memang tidak ada patokan ya. Ada yang mengatakan cukup 3, 4, bahkan ada yang mengatakan cukuplah 5 kalimat sederhana atau bahkan 7. Silahkan saja ya. Yang penting ya, ketika kita mencoba untuk membaca kembali itu kita nyaman. Dan kemudian pembahasannya fokus. Satu paragraf, satu pembahasan. Satu pembahasan mana? Satu pembahasan yang ada di dalam kalimat utama atau kalimat inti tadi. Ya, jadi silakan mau dikembangkan dari 3, tapi ada yang berpendapat 3 sampai 7 itu sudah maksimal ya, agar ramping. Baik. Yang hal-hal yang ingin saya sampaikan ya berkaitan dengan pesan atau tips untuk membuat paragraf yang menarik itu adalah bagaimana kita para penulis itu dapat menggunakan teknik paragraf deduktif maupun induktif. Iya, ini pelajaran yang sudah kita dapatkan ya di bangku sekolah ya. Paragraf deduktif, paragraf yang meletakkan kalimat utama pada awal paragraf. Ya, seperti tadi ya, saya suka memelihara kucing. Itu kalimat utamanya. Namun bisa jadi kalimat utama itu berada pada akhir. Pesan saya, kalau kita penulis pemula gitu ya, paling enak dikembangkan, paling sederhana dan paling ringan gitu ya, itu adalah meletakkan kalimat utama pada awal paragraf alias paragraf deduktif. Jadi pesan saya gitu ya, jadi mendingan kita paragraf deduktif di awal dan kemudian dikembangkan, di awal kemudian dikembangkan gitu ya. Baik, berikutnya tips yang berikutnya yang kelima adalah memperhatikan jenis paragraf. Ya, jenis paragraf itu bermacam-macam ya. Ada paragraf naratif atau narasi yang isinya tuh cerita gitu ya, mengalir cerita gitu ya. Misalnya pengalaman ketika kita ke sebuah pulau gitu ya, atau menyeberang memakai ferry penyeberangan baru pertama kali itulah gitu ya, diceritakan gitu ya. Itu paragraf naratif. Atau paragraf deskriptif atau deskripsi, paragraf yang mengajak pembaca itu seolah-olah dia bisa melihat, dia bisa menyaksikan, dia bisa merasakan, dia seolah-olah berada di sana. Karena apa? Informasi yang kita berikan itu detail sekali. Misalnya ketika kita mengemukakan cerita kisah tentang sebuah rumah yang hendak mendapatkan bantuan bedah rumah misalnya ya. Di situ dideskripsikan bagaimana kondisi rumah itu. Misalnya rumah itu dari papan, kemudian ukuran rumahnya hanya berapa, kemudian papannya kondisinya bagaimana, sudah mengelupas tripleksnya di mana-mana, gentingnya bagaimana. Jadi seakan-akan kita tuh persis melihat. Jadi memotret situasi itu dalam tulisan sampai terperinci gitu ya. Mungkin di sana disebutkan hanya ada sebuah meja gitu ya, berukuran misalnya ukuran 2x1 gitu yang sudah patah di satunya, kemudian sehingga diganjal dengan batu misalnya ya, saking kondisinya saking sangat memprihatinkan dan segala macam. Jadi seolah-olah itu. Nah, kalau bagi penulis pemula gitu ya, kalau kita mau menceritakan, ini dua jenis paragraf ini yang paling enak, yang paling nyaman ya, yang paling pas ya untuk menggambarkan, apakah itu mau menggambarkan tentang tulisan-tulisan fiksi, non fiksi, biasanya disarankan untuk memakai ini daripada jenis paragraf yang lain ya, argumentatif, persuasif, itu mungkin sudah nilai ya.
Tapi silakan saja ya kita pelajari berbagai macam paragraf. Tetapi sebagai penulis yang ini saya sarankan untuk mencoba paragraf naratif dan deskriptif ini, dan bisa jadi merupakan sebuah penggabungan ya, ada sebagian yang paragraf yang kesannya naratif dan deskriptif gitu ya, sehingga penulis itu atau pembaca itu jadi lebih mantap gitu ya, tidak monoton, jadi bervariatif gitu ya, jadi indah tulisan kita. Baik ya. Nah, itu berkaitan dengan paragraf. Baik, calon penulis andal, semoga masih betah duduk bersama saya di sini, karena saya akan menyampaikan satu materi terakhir pembahasan kita berkaitan dengan opening. Iya, opening. Apa sih opening? Open ya, membuka. Berarti opening itu adalah sesuatu kalimat, paragraf yang tugasnya itu untuk membuka. Membuka apa? Membuka sebuah tulisan. Iya. Dan banyak loh dari kita ini yang tidak menyadari ya, para penulis andal, bahwa pembuka inilah yang menjadi kunci. Kita tidak menyadari ya bahwa nasib tulisan kita ini tergantung dari opening yang kita buat. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Pembaca itu bisa tertarik untuk membaca rangkaian-rangkaian tulisan kita berikutnya, atau kemudian memutuskan untuk sudah ganti gitu ya, pindah. Itu hanya dari opening. Jika kita menyajikan sebuah opening itu menarik, membuat penasaran, membuat mengulik rasa ingin tahu dari para pembacanya, niscaya ya pembaca itu akan melanjutkan. Tapi kalau dari awalnya sudah bikin boring, sudah bikin bete, sudah apaan sih? Wah gitu ya, sudah. Walaupun mungkin isinya bagus, tetapi ya gitu, karena sudah kadung ditutup, karena sudah kadung pindah halaman, ya sudah ditinggalkan. Sayang kan gitu ya. Oleh karena itulah ya, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas dan mengulik lebih jauh bagaimana sih sebenarnya trik untuk membuat opening itu yang menarik. Ya, simak ya. Baik, yang pertama ya, supaya kita membuat opening yang kemudian membuat para pembaca itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Bukan, pada pembaca pertama gitu ya, pembacaan awal itu, pada pembacaan awal tulisan kita itu ada beberapa tipsnya. Iya. Tipsnya adalah yang pertama, membuat penasaran. Artinya apa? Biarkan pembaca itu mencari jawabannya dengan membaca sampai akhir. Semakin penasaran semakin bagus. Semakin penasaran semakin bagus. Gimana contohnya? Ya dibuat aja, misalnya mereka bikin penasaran, misalnya contoh kalimatnya. Ku aduk pelan teh di cangkir bunga mawar. Ku angsurkan depan lelaki yang tengah memegang ponsel itu. Ada jawaban? Ku tatap wajahnya penuh harap. Gelengan kecil dan napas dihembuskan dari bibirnya. Ku paksakan seuntai senyum, bergegas menengok rice box, berharap seminggu ini masih aman. Sekilas kulirik anakku yang masih melingkarkan kaki pada guling kesayangannya, masih aman juga. Openingnya semoga ini membuat orang ada apa ya, mau menceritakan apa ya, tentang ada digambarkan ada seseorang, ada si aku itu menyodorkan teh, kemudian diangsurkan di depan seorang laki-laki yang tengah memegang ponsel. Kemudian si aku bertanya, ada jawaban. Laki-laki itu hanya menggeleng. Kemudian si aku tersenyum gitu, dia memaksakan senyum. Dia bergegas ke dapur, dia menengok rice box alias kotak beras penyimpanan, masih aman seminggu. Kemudian dia melihat anaknya, ternyata juga masih tidur, masih aman juga. Ada apa ya? Gitu ya. Ini kan tentu saja akan paling tidak akan mengulik ada
ada apa yang terjadi ini? Siapa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa, ada hubungan apa dengan teh, dengan ponsel, kemudian dengan rice box dan dengan anak, gitu kan? Oke, ya, jadi jangan semuanya dibocorkan di depan. Jangan kasih semuanya informasi di depan. Itu tidak akan menarik, ya. Baik, yang kedua, tidak bertele-tele. Opening itu tidak bertele-tele, ya. Sampaikan informasi itu secukupnya, ya. Dan kalau menurut Isa Alamsyah, ya, Isa Alamsyah itu suami penulis, ya, suaminya Asma Nadia, dia mengatakan bahwa jangan membuat semacam laporan cuaca pada tulisan kita. Semua digambarkan, misalnya ya, angin berhembus mendayu meniup pohon-pohon yang berjejer rapi, sementara matahari menampakkan keperkasaannya dengan kemilau, garis-garis warna perak bersinar terik siang ini, udara menjadi panas, gerah sekali, daun-daun nampak gemulai di pucuk pohon, bergoyang kesana kemari ditiup angin sepoi-sepoi, hatiku merasa gundah. Lanjut. Ya, itu akan sangat menjemukan gitu ya, karena ini sudah sangat biasa, ya. Hadirkan sesuatu yang tidak bertele-tele. Kalau mau laporan cuaca, itu cuaca yang mendukung perasaan, mendukung tadi. Ternyata ada hatiku yang gundah dengan suasana cuaca yang seperti tadi, ya. Mungkin cukup dengan cuaca terasa terik siang ini, luar biasa rasanya. Hembusan angin tak mampu menghalau gundahku. Ya, aku ingat seseorang yang nun jauh di seberang sana. Cukup. Dan saya pikir itu sudah sudah menggambarkan, tidak terlalu tidak terlalu bertele-tele, tapi sudah menggambarkan situasinya, ya, bagaimana situasi lingkungan, situasi cuaca, situasi sekitar itu sangat erat berkaitan dengan sangat nyambung, ya, dengan suasana batin seseorang. Oke. Baik, yang ketiga. Ya, yang ketiga tipsnya untuk membuat opening yang menarik itu adalah bikin gebrakan tapi jangan klise. Bikin gebrakan tapi jangan klise. Maksudnya apa? Gebrakan itu, ya, kalau hanya misalnya pada suatu siang atau pada suatu ketika, atau misalnya kenalkan namaku Rania, umurku sekian, biasa. Ya, kita harus bikin sesuatu itu yang greget gitu, ya. Contohnya gimana? Contohnya tadi, ya, contohnya dengan kalimat-kalimat yang simpel, dengan dengan mungkin dengan sesuatu yang lain daripada yang lain gitu, ya. Dan itu cobalah gitu, ya, cobalah, silahkan Anda membaca banyak-banyak. Nah, memang begitu, ya, penulis harus banyak membaca, ya. Coba Anda perhatikan, simak aja beberapa tulisan, ya, yang itu membuat Anda ingin tertarik membaca. Coba kalian Anda perhatikan di sana. Mengapa itu? Biasanya mereka akan menggebrak itu dengan menggambarkan sesuatu yang lain daripada yang lain, yang kemudian itu menimbulkan rasa ingin tahu. Kemudian yang keempat, ya, buka dengan dialog yang menarik. Ya, bisa jadi sebuah opening itu dibuka dengan dialog. Dialognya apa? Tapi dialognya harus yang punya greget gitu, ya. Mohon maaf, jangan dialognya yang assalamualaikum, ujarku. Kemudian ada yang menjawab dari balik pintu, waalaikumsalam. Itu biasa. Atau misalnya selamat pagi, udah jawab selamat pagi juga, itu biasa. Atau misalnya mohon maaf dengan misalnya kriet, kubuka pintu, atau kubrak misalnya, itu biasa. Tapi cobalah dengan dialog yang menarik, ya, dialog yang menarik. Misalnya contoh, kamu yakin? Aku menatapnya. Kenapa tidak? Itu perkara mudah, Bu. Mudah. Hei, masalah yang lalu saja kamu menyerah. Aku mengingatkannya. Bukan menyerah, aku yang mengalah. Senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Aku menarik napas dalam. Memang anak sulungku itu memang berbeda, sungguh berbeda. Jadi dibuka dengan dialog, ya, dialog tentu saja dialognya itu yang dialog yang yang bernas gitu, ya, dialog yang jadi intinya juga menimbulkan pertanyaan, menimbulkan penasaran. Dan dialognya jangan dialog yang terkesan biasa-biasa saja, tetapi sekali lagi harus berbungkuskan sesuatu yang itu akan mengundang pertanyaan, mengundang tanda tanya dari pembaca, yang akhirnya dia akan meneruskan pembacaannya sampai selesai. Baik, yang kelima, tahan dulu, jangan dibocorkan, ya. Jadi
Jangan di awal-awal sudah dikasih tahu, diinformasikan, namaku Rania, umurku sekian, tinggiku sekian, statusku mahasiswa misalnya, atau ini. Jangan dulu, biarkan gitu, biarkan pelan-pelan ditata itu semua dalam kalimat-kalimat berikutnya, sehingga pembaca akan bisa menyimpulkan, oh namanya Rania. Karena apa? Ada dialog temannya itu memanggil ketika dia sampai kampus, Rania. Seseorang memanggil namaku. Oh, ternyata pembaca akhirnya tahu, oh namanya Rania, gitu ya. Dia akan tahu karena gimana kuliah hari ini temennya itu, gimana tugas dari dosen ini. Oh, pembaca akhirnya tahu, oh status dia mahasiswa karena berbicara tentang dosen, disinggung-singgung masalah dosen. Seperti itu ya. Jangan buru-buru dibocorkan. Baik, yang berikutnya adalah bikin bervariasi. Ya, variasi itu gimana? Bisa Anda memulai dengan sebuah quotes ya, pertanyaan-pertanyaan misalnya gitu ya. Jika bisa memindahkan derita, aku